Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Oke, sekali lagi Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Saudara, mari kita masuk kepada tema kita hari ini. Saya akan share screen saya. Mudah-mudahan sudah terlihat, bisa terlihat dengan baik ya? Ya. Oke, jadi sekali lagi tema besar kita adalah evangelikalisme, gitu ya, gerakan Injili. Saya beri subtitle pengantar terhadap sejarah, teologi, dan spiritualitas kaum Injili. Dan ini adalah sesi ketiga dari seri 4 seri. Jadi minggu depan adalah yang terakhir. Saudara, kalau saudara ada yang belum sempat mengikuti yang pertama atau yang kedua atau dua-duanya, nggak apa-apa. Kita akan review sekilas juga nanti supaya menolong saudara mendapat gambarannya. Jadi kita sudah melihat di sesi yang pertama 2 minggu lalu soal akar sejarah dari gerakan ini. Tadi dikatakan juga oleh Bu Rati, Protestanisme, Puritanisme, dan Pietisme. Kemudian kita sudah mendiskusikan juga soal teologi kaum Injili, kesamaan-kesamaan dan keragamannya. Lalu hari ini kita akan melihat secara khusus spiritualitas Injili, kekuatan dan kelemahannya, dan nanti yang terakhir masa depan kaum Injili, realita dan prospek, saudara. Ini outline sesi kita hari ini, sesi ketiga. Yang pertama adalah saya mau review secara singkat 2 sesi sebelumnya, lalu nanti kita masuk ke 4 karakteristik spiritualitas Injili, dan yang terakhir kita akan melihat 5 kelemahan spiritualitas Injili. Jadi saudara, di akhir dari sesi silakan kalau ada pertanyaan baik secara langsung ataupun via chat, saudara ya. Saya akan menjawab sebisa saya, saudara. Jadi sekali lagi ini review dari sesi pertama. Kita sedang membicarakan kaum Injili. Ini adalah gerakan dalam tubuh kekristenan. Gerakan ini keluar dari tubuh Protestan. Dari tubuh tradisi Protestan. Jadi mungkin menolong untuk melihat ada 3 tradisi yang besar, 3 major tradition dalam kekristenan. Ada Eastern Orthodox atau Ortodoks Timur, itu gereja timur. Lalu di gereja barat waktu itu, ini perpecahan skisme pertama terjadi di abad ke-11. Sebelah kanan gereja barat atau gereja Latin adalah Roma Katolik, Roman Catholicism. Lalu di abad ke-16 ada perpecahan lagi dari yang disebut sebagai kaum Protestan atau Luther waktu itu memprotes, kita sebut sebagai Protestant Reformation, reformasi Protestantisme begitu, yang keluar dari Roma Katolik, yang bulan Oktober ini sebenarnya diperingati di banyak gereja juga, saudara. Nah, dalam tubuh Protestan itu sendiri, saudara, ada banyak sekali denominasi yang muncul di dalamnya. Tetapi kalau kita mau kategorikan dalam kategori denominasi yang besar-besar, ya, ada 8 denominasi Protestan yang besar, 8 major Protestant denomination mungkin ya. Yang pertama tentu saja Lutheran, di kiri atas saya jam 11 begitu, lalu kiri bawahnya ada Anglican atau gereja Church of England, lalu ada Reform atau Presbyterian ke bawah begitu, lalu ada Anabaptis, lalu ada Baptis, ada Independent atau Free Church, gereja-gereja independen. Lalu ada gereja Pentakostal dan juga ada denominasi atau tradisi Wesleyan begitu. Ada lebih dari 8 menurut saya, tapi ini 8 yang besar begitu menurut para ahli dan sejarawan gereja, saudara. Nah,
kita bicarakan bukan denominasi gerejawi, tetapi soal gerakan Injili. Nah, gerakan Injili seperti yang saya sudah bicarakan juga 2 kali di sesi pertama dan kedua adalah gerakan yang sifatnya interdenominasi atau lintas denominasi. Jadi gerakan Injili bukan hanya mirip orang Reform misalnya ataupun orang Lutheran, tetapi lintas denominasi. Mungkin gambarannya seperti ini. Gerakan Injili seperti lingkaran di tengah itu yang saya kasih warna orange. Injili ataupun evangelikal itu sinonim, tapi saya pakai kata Injili saja di sini. Sedangkan ada 8 denominasi besar tadi itu seperti mengelilinginya gitu. Jadi ada sebagian orang Lutheran misalnya yang juga terhisap dalam gerakan Injili, walaupun sebagian lagi tidak gitu ya, di luar lingkaran itu begitu. Nah, tetapi lingkaran itu transdenominasi atau lintas denominasi sifatnya. Nanti kita lihat sekilas juga ya. Nah, lalu di sesi pertama saya juga memberitahukan 3 akar sejarah atau historical roots dari gerakan Injili. Yang pertama adalah Reformasi Protestan di abad ke-16. Luther, Calvin, Zwingli, dan rekan-rekan. Ini adalah sebuah reaksi terhadap penyimpangan Katolik Roma waktu itu di abad pertengahan. Lalu gerakan kedua, 1 abad setelahnya, abad ke-17, yaitu gerakan Puritanism. Ini reaksi terhadap kebobrokan moral, khususnya di gereja Inggris waktu itu, di Church of England. Kebanyakan pemainnya adalah orang-orang Calvinis yang mencoba melanjutkan reformasi di 1 abad sebelumnya dengan cara yang beragam, tapi khususnya reformasi yang sifatnya dari gereja dan juga mimbar pengen dipertahankan, lebih banyak bicara firman Tuhan, dan juga ada ngomongin banyak kekudusan hidup gitu ya. Lalu pada saat yang bersamaan atau di abad ke-17 juga, walaupun lebih akhir, Puritan jadi abad 17 lebih awal, ada gerakan Pietisme. Ini adalah reaksi terhadap kelesuan spiritual dari gereja Lutheran di Jerman. Jadi kalau tadi di Inggris dan gereja Anglikan, Church of England, dan kebanyakan pemainnya Calvinis, di sini adalah kebanyakan di Lutheran di Jerman, walaupun akhirnya tersebar juga ke Eropa pada umumnya begitu. Jadi ada kelesuan spiritual yang dirasakan, lalu orang-orang pietis ini mengadakan reformasi. Jadi seperti reformasi lanjutan dari 1 abad sebelumnya di abad ke-16, yaitu supaya bukan hanya sifatnya doktrinal, tetapi juga spiritual. Jadi pembicaraan banyak soal kasih dan hati yang tersentuh dengan kasih Tuhan, dan akhirnya kasih itu juga harusnya menyebar luas ke sesama, khususnya dalam bentuk perhatian kepada kaum-kaum marginal seperti anak-anak yatim khususnya, dan juga perempuan. Itu sangat ditekankan. Itu sebabnya muncul kayak rumah sakit, panti asuhan itu dipelopori oleh gerakan pietisme ini gitu ya. Nah, gerakan Injili itu punya DNA dari ketiga gerakan sebelumnya ini, itu Reformasi Protestan, Puritanisme, dan Pietisme. Dan itu semua seperti 3 aliran yang menyatu ke gerakan Injili, yang saya udah katakan minggu lalu juga muncul di abad ke-18. Nah, ada 2 nama yang berbeda. Kalau di Inggris, yang putih sebelah kiri saya, namanya Evangelical Revival, kebangunan Injili. Pemainnya adalah seperti John Wesley dan Charles Wesley, bapak dari Metodisme, dan juga George Whitefield, seorang pastor, preacher, pengkhotbah dari gereja Church of England waktu itu. Sedangkan di Amerika pada waktu yang bersamaan ada kebangunan rohani juga, tapi judulnya atau biasanya terminologi yang dipakai adalah The Great Awakening atau The First Awakening, kebangunan yang pertama atau kebangunan yang besar. Pemain utamanya salah satunya adalah Jonathan Edwards, seorang pastor, preacher dari gereja Congregationalist di Massachusetts di Amerika Serikat. Nah, jadi di abad ke-18 muncul kebangunan rohani seperti ini. Dan kebangunan ini seperti mau melanjutkan kebangunan atau reformasi di abad ke-16 yang dimulai dari Luther, Calvin, dan juga digerakkan lebih lanjut oleh Puritanisme dan semangat Pietisme tadi. Dan muncullah di Inggris maupun di Amerika kemunculan sebuah gerakan baru. Dan gerakan ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, itu lintas atau transdenominasi begitu. John Wesley
Misalnya itu walaupun awalnya dari gereja Inggris, Church of England, tetapi dia kemudian memiliki teologi Arminian, Wesleyan, dan akhirnya menjadi Bapa Metodisme. George Whitefield itu teologinya lebih reform, tetapi mereka bekerja sama, tidak pandang denominasi, karena mereka sama-sama punya project untuk berkhotbah tentang Injil dan membangunkan orang-orang di Inggris waktu itu. Jadi ini gerakan yang muncul di abad ke-18. Mungkin menolong kalau saya memberi summary tentang historical trajectory seperti ini, atau trajektori historisnya. Yang pertama jadi reformasi abad ke-16, Luther, Calvin. Lalu kemudian abad ke-17, satu abad sebelumnya ada gerakan susulan yang melanjutkan reformasi itu, Puritanisme dan Pietisme. Lalu abad ke-18 adalah kemunculan atau kelahiran dari gerakan Injili modern, Evangelical Revival ataupun Great Awakening di Amerika namanya. Nah, kita tidak punya waktu untuk menyentuh kelanjutan dari gerakan ini, tetapi secara cepat saja di abad ke-19, gerakan Injili itu begitu dominan sehingga keluar sebuah gerakan subset dari gerakan Injili, yaitu Modern Missionary Movement di abad ke-19, yaitu banyak sekali orang-orang Injili yang benar-benar terbakar hatinya untuk bermisi dan melakukan misi lintas budaya, pergi ke luar dari Eropa dan keluar dari Amerika ke negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, China, dan India, dan sebagainya. William Carey sering disebut sebagai the father of the modern mission, bapa dari misi misionaris modern. William Carey juga keluar di abad ke-19 ini, keluar dari gerakan Injili, saudara. Dan terakhir tentu saja adalah gerakan Injili modern hari ini yang global sifatnya. Saya tulis global evangelicalism. Jadi orang Injili yang global. Kalau dulu jadi abad 16 itu banyak di Eropa, abad 17 juga Eropa dan sebagian Amerika, abad 18 tetap di barat, 19 juga di barat, tetapi abad ke-20 dan 21 kita melihat ledakan dari orang Kristen Injili di mana-mana secara global. Jadi di gereja, saudara, saya kira di gereja GKIM Hosana dan juga mungkin gereja lain, dan saya juga termasuk orang Kristen Injili gitu. Jadi tentu saja kita orang Kristen. Cuman ketika orang bertanya, oh, what kind of Christian are you? Orang Kristen seperti apa kamu? Tentu saja ketika ada orang tanya, misalnya bule ataupun siapapun, kita bisa menjawab berdasarkan denominasi gereja, atau bisa menjawab berdasarkan tradisi sejarah ini. Misalnya, saya adalah orang Kristen Reform, misalnya dari segi denominasi mungkin, tetapi saya juga orang Kristen Injili, gitu ya, dari segi gerakan misional ini, begitu. Saya adalah orang Kristen Reform Injili, gitu dengan kata lain. Nah, itu yang kita lihat di sesi pertama secara cepat sejarahnya. Lalu sesi kedua minggu lalu ketika kita ngomongin soal teologinya, saya memperkenalkan sebuah konsep yang namanya dogmatic ranking dogma, atau nama lainnya adalah doctrinal taxonomy, taksonomi doktrin. Jadi saya memperkenalkan konsep ini bahwa tidak semua doktrin atau pengajaran Kristen itu sama bobotnya, begitu. Antara doktrin Tritunggal misalnya dengan doktrin amilenium tentang kerajaan surga yang sifatnya simbolis, itu tidak sama bobotnya. Yang satu lebih berat, lebih penting, lebih esensial dibanding yang lain, begitu. Dan Alkitab juga tidak menyajikannya secara seimbang. Doktrin Tritunggal muncul lagi dan lagi di mana-mana, sedangkan doktrin soal milenium, kerajaan 1000 tahun, hanya di Wahyu pasal 20 misalnya, cuma satu saja. Jadi dari tingkat kemunculan, keseringan diutarakan, dan juga tingkat kejelasannya juga berbeda, gitu. Nah, saya memperkenalkan waktu minggu lalu ada seperti 4 concentric circles, lingkaran konsentrik seperti ini, di mana yang paling dalam, yang paling esensial, paling penting, lalu kemudian lingkaran keduanya yang meliputinya tapi lebih luas, lebih lebar, dan kemudian lingkaran ketiga dan lingkaran keempat, begitu ya. Kita bisa sebut mungkin berdasarkan ini, yang pertama dan yang paling tengah itu absolut, sesuatu yang absolut sifatnya, yang kudu, yang mesti ada, begitu ya. Lalu conviction, lingkaran kedua, yang kepercayaan, konviksi. Lalu opinions,
pendapat, lalu yang terakhir questions begitu. Nah, saya mau melanjutkan di sini jadi dalam kaitan dengan gerakan Injili, mungkin menolong dengan melihat lebih detail apa yang saya maksud ini. Saya meminjam dan memodifikasi dari seorang teolog G.I. Packer dan Gary Perret, mengatakan yang pertama, yang paling kecil ataupun paling tengah itu, yang absolut itu bisa disebut sebagai Christian konsensus Kristen begitu ya. Artinya kalau tidak percaya lingkaran yang merah ini, maka basically bukan Kristen lagi begitu ya, sudah bukan ortodoks lagi tetapi heterodoks begitu, bahkan mungkin lebih jauh lagi heretical ya, sesat begitu. Lalu lingkaran kedua yang meliputi lingkaran yang merah tentu saja tapi yang warnanya biru adalah evangelical convictions. Nah, jadi ini adalah kepercayaan atau konviksi Injili. Nanti kita akan lihat apa saja, saya akan mereviewnya juga. Tapi intinya adalah tidak semua orang Kristen adalah orang Kristen Injili. Ada orang Kristen yang Injili, tapi orang kepercayaan Injili termasuk di dalamnya konsensus Kristen begitu, yang merah tadi. Lalu di lingkaran yang ketiga yang saya kasih warna kuning, kita bisa sebut sebagai denominational distinctives, distintif atau keunikan dari denominasi. Jadi ada beberapa denominasi seperti tadi kita lihat, ada 8 yang besar misalnya dalam dalam Protestan. Nah, masing-masing punya keunikan yang berbeda begitu. Tetapi mereka itu bisa disatukan dalam gerakan Injili gitu, yang lebih lingkaran yang kedua. Yang terakhir kita bisa sebut sebagai mungkin congregational commitments, komitmen dari congregation, dari jemaat lokal tertentu begitu. Ini warna hijau, jadi lingkaran paling luar. Nah, untuk menolong kita mengertinya mungkin baik kalau ada contoh, saudara ya. Ini contoh dari dogmatic rank yang saya maksudkan, saudara. Perlu digarisbawahi, ini contoh. Jadi bukan berarti ini list yang baku dan fix. Bisa saja berbeda dalam kategori-kategori lain gitu ya. Contohnya misalnya yang pertama, sorry ini ada salah sedikit. Kalau soal Christian absolute, misalnya adalah kita lihat paling atas nih ya. Jadi yang warna merah, hal-hal yang absolute, yang esensial bagi seorang Kristen, ada tentu saja yang pertama soal kristologi, soal siapa Yesus Kristus itu, identitas Yesus, khususnya duinaturnya. Yesus adalah 100% manusia dan dia juga ada sepenuhnya Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya akan keilahian dan kemanusiaan Yesus, maka dia bidat atau dia bukan Kristen basically begitu ya. Lalu Allah Tritunggal, tentu saya berkaitan. Kalau orang percaya akan Yesus sebagai anak Allah, maka bisa dibilang dia juga harusnya percaya akan doktrin Allah Tritunggal, dan ini bicara soal Allah sendiri, jadi sangat penting, absolut. Yang ketiga kita bisa sebut juga mungkin bersama dengan Luther, justification by faith alone, doktrin di mana gereja itu runtuh atau tidak menurut Luther ya, yaitu pembenaran karena iman saja, atau teman dekatnya kita bisa sebut adalah salvation by grace alone, keselamatan karena anugerah semata begitu. Begitu ada orang yang tidak percaya bahwa keselamatan karena anugerah, tapi keselamatan karena perbuatan baik, salvation by works misalnya, maka orang itu basically menganut Pelagianisme dari seorang yang mengajarkan namanya Pelagius begitu, Pelagian jadi orang itu, dan itu dalam gereja dianggap sebagai sesat ya, sebagai bidat begitu. Nah, itu yang harusnya dipercayai oleh semua orang Kristen dari berbagai tradisi maupun gerakan ya, kalau mau disebut sebagai Kristen. Tetapi lingkaran kedua yang tidak terlalu esensial tapi penting juga, kita di sini kategorinya adalah nomor 2, evangelical conviction, adalah misalnya Alkitab sebagai otoritas tertinggi dari doktrin dan praktik kehidupan Kristen gitu, atau dari doktrin dan spiritualitas. Nah, orang-orang Injili nanti kita lihat sangat menekankan tentang Alkitab ini sebagai otoritas. Lalu yang kedua, pertobatan pribadi atau kelahiran kembali ya, lahir baru adalah suatu keniscayaan, satu yang pasti yang harus untuk bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Nah, orang-orang Injili percaya sekali akan hal ini, kepercayaan ini. Jadi bagi mereka itu penting sekali. Dan ketiga, kita bisa sebut juga pekabaran Injil adalah panggilan setiap orang percaya, bukan pilihan tapi keharusan begitu ya. Pekabaran Injil itu adalah konfiksi-konfiksi dari orang Injili gitu. Lalu kategori ketiga yang saya kasih warna kuning adalah lingkaran yang berikutnya. Ada orang-orang yang percaya akan hal-hal yang absolut nomor satu tadi, seorang Kristen, yang juga percaya akan kategori kedua, apa yang menjadi penekanan dari kaum Injili, tetapi di kategori ketiga ada perbedaan di sana. Ini yang disebut denominational distinctive, atau keunikan dari denominasi-denominasi yang berbeda-beda. Misalnya, saya kasih contoh 3 lagi ya, sama seperti tadi 3. Misalnya soal natur, mekanisme, dan cakupan dari penebusan atau atonement, penebusan ya. Misalnya saya kasih dalam tanda kurung tulip misalnya. Orang Calvinis atau Reform percaya tulip. Tulip itu singkatan dari total depravity, kejatuhan total, unconditional election, pemilihan Allah yang tidak ada kondisinya, Allah berdasarkan anugerah memilih orang untuk dipercayakan. L itu limited atonement, penebusan yang terbatas sifatnya, Yesus mati bagi orang-orang pilihannya saja. Lalu I atau I itu di situ adalah irresistible grace, anugerah yang irresistible, tidak bisa ditolak gitu ya, yang powerful, yang efektif panggilan Allah itu. Lalu P adalah perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Nah, orang-orang yang Calvinistik atau yang Reform percaya akan tulip sebagai natur dan juga mekanisme dari bagaimana Allah menyelamatkan seseorang. Sedangkan orang-orang yang Armenian, yang Wesleyan, misalnya Methodisme, misalnya tidak percaya akan tulip. Tetapi kedua gerakan denominasi ini sama-sama bisa adalah orang Kristen Injili, karena percaya kategori nomor 1 dan kategori nomor 2 yang merah dan biru tadi. Jadi mudah-mudahan itu jelas, saudara ya. Selain natur mekanisme dari penebusan, juga teologi baptisan 3B di sini saya tulis ya kira-kira ya, tentang siapa yang boleh dibaptis gitu ya. Ada perbedaan juga, misalnya orang Reform percaya akan baptisan anak, paedo baptism, infant baptism. Jadi anak saya juga dibaptis waktu dia umur 1 tahun begitu. Sedangkan orang baptis itu tidak percaya akan baptisan anak, mereka percaya akan baptisan dewasa gitu ya, adult atau credo baptism begitu. Nah, itu ada perbedaan juga di sana, tapi itu masuk kategori nomor 3, bukan kategori nomor 1 atau kategori nomor 2 bahkan begitu ya. Juga natur dari perjamuan kudus begitu, antara Luther dan Lutheran dengan Calvin dan Calvinis itu ada perbedaan soal perjamuan kudusnya, pengertiannya. Jadi ada distinktif, ada keunikan denominasi yang berbeda. Lalu contoh yang ketiga dari 3C adalah model pemerintahan gereja atau church government. Misalnya orang Reform misalnya percaya akan Presbyterian biasanya model pemerintahan gerejanya, sedangkan orang Anglikan itu lebih episkopalian, ada keuskupan, episkopos, ada bishopnya begitu. Jadi lebih tersentralisasi dari atas. Sedangkan orang-orang Baptis dan juga Pentekostal misalnya percaya akan congregational sifat government-nya, pemerintahannya. Jadi kongregasi lokal lah yang punya power di sana. Presbyterian itu seperti di tengah-tengah antara episkopal dan juga kongregasional. Itu yang membedakan denominasi-denominasi juga. Itu contohnya, saudara. Sedangkan dalam kategori keempat yang warna hijau di sini, kita bisa sebut mungkin seperti pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun. Tadi saya sudah singgung, milenium. Ini ada di Wahyu 20. Dan hanya ada di sana, begitu ya, kata ini. Begitu. Nah, dalam mengenai kerajaan 1000 tahun, ada banyak pandangan, tapi khususnya ada 3 pandangan besar. Ada yang mengatakan pre-millennium, maksudnya pre-millennium. Yesus datang sebelum millennium, kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti kita akan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun setelah kedatangannya. Ada yang mengatakan post-millennium, maksudnya millennium dulu, nanti baru Yesus datang gitu ya. Kerajaan 1000 tahun dulu, jadi dunia akan menjadi lebih baik dan lebih baik, baru Yesus datang nanti
Tapi ada juga yang mengajarkan mempercayai amilenium. A itu seperti anti, tidak ada milenium, atau milenium itu sifatnya simbolikal saja, yaitu ada keberadaan antara kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua nanti. Jadi sekaranglah milenium itu. Ngomong-ngomong itu yang saya percayai so far sekarang. Gitu. Nah, tetapi menariknya adalah saya tempatkan itu di contoh dari kepercayaan yang kategori keempat, congregational commitment. Maksudnya begini, bisa saja seseorang atau gereja itu percaya nomor satu, Christian absolute, nomor dua, konviksi orang-orang Injili, lalu juga mungkin dalam denominasi yang sama, nomor tiga, misalnya, sama-sama gereja reform misalnya, tetapi ada gereja reform di Bandung misalnya yang percaya amilenium, sedangkan ada gereja reform di Jakarta yang percaya premilenium. Lalu ada gereja reform di Malang misalnya yang percaya post millennium gitu. Nah, setahu saya dalam pandangan reform, walaupun kebanyakan amilenium, tetapi tidak pernah sepertinya konsep millennium ini, kerajaan 1000 tahun, itu menjadi sentral dan ada dalam buku katekismusnya yang harus dituruti oleh semua gereja reform dimanapun. Begitu. Basically, jadi dengan kata lain, ini adalah komitmen pribadi dalam tanda kutip gereja lokal masing-masing yang bisa mungkin berbeda-beda, saudara. Lalu yang contoh yang lain adalah 4B, misalnya soal mekanisme baptisan. Jadi kalau tadi 3B, teologi baptisan, apa naturnya baptisan dan siapa yang boleh dibaptis, anak-anak atau orang dewasa saja, itu cukup penting, makanya masuk kategori nomor 3, karena bisa memisahkan gereja denominasi. Tetapi soal baptisan itu di misalnya percik atau diselam, itu lebih tidak sepenting teologi baptisan yang 3B, maksudnya begitu ya. Walaupun saya tahu tentu saja ada juga denominasi yang berbeda pisah karena satu sangat kekeh dengan selam dan satu kekeh dengan percik gitu. Tapi pada umumnya itu adalah kategori yang lebih ringan, yang lebih dalam tanda kutip receh begitu mungkin ya. Kalau boleh pakai kata itu. Lalu juga soal frekuensi perjamuan kudus misalnya. Jadi misalnya sama-sama gereja reform, jadi kategori nomor 3 denominasi yang sama, tetapi ada gereja reform tertentu yang melakukannya seminggu sekali setiap minggu, jadi seperti yang Calvin inginkan. Tetapi ada juga gereja reform lain yang sebulan sekali, mungkin di awal bulan misalnya begitu. Jadi itu komitmen gereja lokal masing-masing, congregational commitment yang bisa berbeda-beda. Dan terakhir contohnya misalnya keterlibatan dalam proyek misi tertentu, 4C di sini ya. Jadi ada gereja lokal tertentu yang memang mau terlibat dalam proyek tertentu, misalnya dalam mengutus misionaris ke Timur Tengah, misalnya, sedangkan gereja yang sama dari denominasi yang sama, tetapi di gereja lokal yang berbeda, mungkin tidak terlalu setuju karena satu dan lain halnya dan memiliki atau mengalokasikan budget dan juga kekuatan dan energi di proyek yang lain, misalnya begitu. Oke. Itu contohnya, saudara. Jadi kita sudah lihat secara sekilas 2 sesi sebelumnya. Mudah-mudahan menolong buat saudara yang belum mengikutinya atau yang sudah mengikutinya tapi sudah lupa. Saya rasa tidak masalah untuk mengingatkan kembali. Apalagi kalau ada hal-hal yang memang baru, nggak cukup kadang kita dengar sekali gitu ya. Kalau saya ngomong sama anak saya, ngomong-ngomong, misalnya cuci tangan sebelum makan gitu ya. Dan sebagainya, itu perlu ngomong berkali-kali ya, bahkan ratusan kali sampai benar-benar mereka bosan dan nangkep gitu kadang-kadang. Jadi nggak apa-apa untuk mereview ini. Yang kita masuk kategori kedua sekarang, 4 karakteristik spiritual Injili. Nah, minggu lalu saya sudah singgung secara historis dan juga teologis, kita bisa sebut ada 4 ciri khas kaum Injili, dan 4 kategori atau karakteristik ini saya ambil dari sejarawan Inggris namanya David Babington. Jadi dalam soal keinjilian, soal kaum Injili, dia adalah salah satu nama besar yang perlu diperhatikan. Dia memiliki 4 karakteristik utama yang membedakan orang Injili dengan orang lain, makanya disebut sebagai Babingtons, nama dia. Quadrilateral, quad itu 4 gitu kan. Jadi ada 4 hal yang dipropose,
yang diusulkan oleh Babington. Pertama adalah biblicism, dari kata Bible, biblicism kan ya. Penekanan terhadap Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas bagi kepercayaan dalam kehidupan Kristen. Ini orang Injili sangat tekankan hal ini, saudara. Lalu saya cepat saja di sini karena kita mau masuk ke spiritualitasnya, saudara. Yang kedua adalah crucicentrism dari kata crux, C-R-U-X ya, yang artinya adalah pusat, tetapi juga berasal dari kata salib sebenarnya begitu ya. Cross dari keluar dari kata crux. Crux itu crucifixion, ya, penyalipan. Jadi itu keyakinan akan kuasa dan sentralitas salib cross of Christ itu dalam karya keselamatan Allah dan pemuridan Kristiani. Jadi orang Injili juga sangat menekankan soal cross ini. Yang ketiga adalah conversionism dari kata conversion, pertobatan. Jadi ini adalah sebuah kepercayaan bahwa Injil Kristus yang menyelamatkan itu harus diterima secara sadar dan personal, atau harus dialami, atau orang Kristen harus bertobat gitu ya, menerima Injil secara pribadi, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa karena orang tua kita Kristen, nggak bisa sekedar kehadiran di gereja, tidak bisa sekedar ritual yang dilakukan seperti perjamuan kudus ataupun yang lain, tetapi orang Injili sangat menekankan adalah sudah lahir baru belum untuk kamu. Jadi udah ambil keputusan belum untuk menerima Yesus Kristus secara pribadi gitu. Itu conversionism. Dan terakhir adalah activism dari kata aktif tentu saja. Yang maksud adalah komitmen untuk hidup dalam kerangka misi Allah. Jadi sangat menekankan misi, tapi khususnya misi dimengerti secara aktif terlibat dalam pengabaran Injil sedunia. Jadi misinya dimengerti dalam pengertian evangelization ya. Jadi penginjilan dan world evangelization, penginjilan sedunia, sangat menekankan aktivitas ini ya, keterlibatan dalam misi dan juga penginjilan. Nah, saya sudah singgung juga minggu lalu bahwa keempat karakteristik ini bukan hanya sifatnya teologis atau doktrinal, bukan hanya kepercayaan, tetapi juga mencakup sepertinya ethos begitu. Jadi kan beda ya antara belief, kepercayaan, dengan ethos. Dengan kata lain dari ethos adalah mungkin praktik-praktik yang dilakukan dengan pengalaman gitu. Jadi keempat hal ini bukan hanya bicara soal belief, doktrin yang dipercayai, tetapi juga ethos, karakteristik yang sifatnya experiential, yang pengalaman gitu, dan praktik-praktik konkret juga. Nah, mari kita lihat secara sekilas dengan kata lain empat karakteristik tadi, Babington quadrilateral, juga adalah karakteristik spiritualitas Injili. Coba perhatikan ini ya, saya sedikit ubah urutannya, nggak masalah itu urutannya mau yang mana dulu, tapi untuk kepentingan ini kita mulai dengan conversionism dulu. Itu pertobatan kan, conversion. Jadi saya tulis di sini, bagi orang Injili, bagi saudara dan saya, kehidupan Kristen atau spiritualitas itu dimulai atau start dengan keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Atau dari pertobatan itu. Jadi kita mulai dengan pertobatan. Kehidupan Kristen itu dimulai dari pertobatan. Selalu kita jadinya tanya kepada orang lain, nggak peduli udah berapa lama dia di gereja, atau nggak peduli udah berapa lama dia misalnya aktif pelayanan, aktivis. Tapi kadang-kadang kita bisa tanya, kamu sudah terima Tuhan Yesus belum? Misalnya, kamu sudah benar sungguh-sungguh percaya belum? Atau kamu sudah lahir baru atau belum? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini mengacu kepada sebuah asumsi bahwa kehidupan Kristen itu start from conversion. Jadi start dari pertobatan, keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tadi. Nah, fokusnya di sini adalah dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya tulis di sini HPDT ya, kalau banyak orang berkantas atau pelayanan mahasiswa itu menyingkatnya begitu ya, tanya kepada orang lain, apakah kamu punya HPDT? Apakah kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Jadi yang ditekankan adalah relationship, tetapi juga personal relationship, hubungan pribadi. Bukan sekedar sesuatu yang sifatnya ritual atau kewajiban, tetapi apakah kamu sungguh-sungguh punya
relasi dengan Tuhan. Itu menjadi penekanan dari spiritualitas kita. Ya nggak? Selain itu juga adalah, setelah koma saya tulis fokusnya adalah keyakinan keselamatan atau assurance of salvation. Itu menjadi penekanan penting. Jadi kita itu kadang-kadang bertanya, atau ketika ada anak pemuda ataupun orang lain yang bergumul dengan dosa, kita itu selain bertanya, apakah kamu sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah percaya terima Yesus sungguh-sungguh, kita juga kadang bertanya, sebelum itu kita bertanya, kamu yakin nggak kalau kamu tuh diselamatkan? Atau kalau pakai satu bentuk metode penginjilan yang terkenal, Evangelism Explosion, sudah pernah dengar itu kan? Ada 2 pertanyaan diagnosa. Salah satu pertanyaan adalah, kalau kamu meninggal malam ini juga, apakah kamu yakin bahwa kamu akan diselamatkan oleh Tuhan, begitu kan? Nah, itu adalah metode penginjilan yang keluar dari tradisi kaum Injili, begitu ya. Jadi sangat menekankan soal assurance of salvation, keyakinan keselamatan. Itu juga lah sebabnya misalnya banyak kaum Puritan dan juga pietis khususnya, itu yang sangat suka melihat ke dalam hati dan diri untuk bertanya, am I safe? Gitu. Apakah saya sudah sungguh-sungguh diselamatkan? Begitu. Dan salah satu bentuk dari pengecekan itu adalah mereka menulis jurnal pribadi misalnya begitu. Itu sebabnya John Wesley misalnya dan juga banyak orang Injili lainnya menulis jurnal menceritakan soal pertanyaan-pertanyaan mereka, keraguan, tetapi juga kemudian momen di mana mereka akhirnya yakin bahwa mereka diselamatkan karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Itu menjadi penting juga soal assurance of faith and salvation. Dan yang terakhir saya tulis di sini sebagai fokus ya adalah cerita pertobatan. Jadi ini semua berkaitan, saudara ya. Atau testimoni ya, individual personal testimony. Orang Injili karena sangat menekankan soal pertobatan, kehidupan Kristen itu dimulai dari terima Yesus, lahir baru, dan itu harusnya menghasilkan sebuah keyakinan keselamatan, maka mereka juga sangat menekankan kita semua itu punya story, punya cerita yang harusnya dibagikan menjadi testimoni gitu ya. Cerita pertobatan kita gitu. Sampai kalau kita belum bisa menceritakan ulang bagaimana kita diselamatkan Tuhan ataupun berjumpa menerima Tuhan Yesus, maka kayaknya kehidupan Kristen kita dipertanyakan gitu. Sebabnya kalau saudara masuk saat juga ataupun sekolah-sekolah Injili lainnya, biasanya itu saudara juga diminta untuk buat kesaksian pertobatan. Jadi bagi orang Injili itu penting, saudara. Sedangkan dari beberapa tradisi yang lain, itu mungkin tidak terlalu ditekankan atau bahkan absen gitu ya kategori itu dalam tradisi lain itu. Itu contohnya, saudara ya, beberapa fokus dari conversionism. Yang kedua adalah poin soal biblicism, saudara ya. Nah, saya tulis di sini, kalau tadi kehidupan Kristen dimulai dari conversion, pertobatan, maka di sini kehidupan Kristen diisi dengan atau dipenuhi dengan kitab suci. Bagi orang Injili, spiritualitas, kerohanian, pertumbuhan rohani, bicara soal hidup di dalam firman, begitu ya, dan dipenuhi dengan firman, ya enggak? Misalnya, fokusnya saya tulis di sini adalah mendengarkan khotbah, dan khotbah yang dimaksud kebanyakan adalah khotbah ekspositori, khotbah yang memang bukan hanya berdasarkan firman, tetapi mengupas firman, mengeksposisi firman, saudara. Mungkin saudara berpikir, ya iyalah, masa khotbah bukan begitu? Tetapi kalau saudara kadang menolong untuk kita mengerti tradisi kita ketika kita mengkontraskan dengan tradisi yang lain. Kalau saudara ke gereja Katolik, saudara ya, maka ada khotbah juga, tapi mereka sebut sebagai homily. Dan sifatnya kalau kita 40 menit, 45, bahkan 60 menit kadang-kadang di gereja Injili, maka homily di gereja Katolik itu biasanya singkat, kadang 10 menit juga udah panjang itu, biasanya singkat sekali. Jadi. Dan walaupun ada eksposisi dari firman, tetapi banyak juga yang cuma menyentuh ke permukaan saja dari teksnya. Gitu. Begitu juga kalau kita pindah ke kategori atau tradisi yang lain, gerakan Pentekostal misalnya dan karismatik, juga tentu saja ada khotbah, dan kadang-kadang khotbahnya panjang, berdasarkan atau memakai kitab suci juga, tetapi saudara lihat isinya biasanya itu sifatnya juga
bukan mengupas firman, walaupun tentu saja selalu ada pengecualian, tapi pada umumnya adalah banyak cerita tentang kesaksian pengkhotbahnya ataupun visi mimpi yang didapatkan ataupun kesaksian orang lain begitu. Jadi orang Injili terkenal dengan, bagi mereka menjadi spiritual adalah menjadi pendengar dari khotbah yang ekspositori sifatnya. Itu adalah kategori dalam kebaktian umum, ya, communal corporate worship. Lalu selain itu juga adalah PA kelompok, saya tulis di sini, yaitu pendalaman Alkitab kelompok. Jadi bukan hanya dalam gereja lokal hari Minggu, tetapi juga ada kelompok-kelompok kecil di mana isi dari kelompok-kelompok kecil itu adalah PA begitu ya, pendalaman Alkitab. Jadi ada Bible study di sana. Jadi Bible study itu adalah salah satu bentuk spiritualitas dan juga aktivitas yang dipelopori atau banyak diwarnai, dipopulerkan oleh orang Injili, saudara. Dan bersama dengan Bible study, saya tulis dan study Bible. Bible study adalah PA, study Bible adalah Alkitab yang ada studi notes-nya, gitu. Ada catatan studinya. Saudara tahu kan tentu, kalau saudara khususnya kalau saudara pakai versi Inggris, saudara ya, ada versi NIV, ada versi ESV, ada versi King James Version, dan banyak macam. Tetapi hampir selalu ada versi study Bible-nya. Ya, NIV study Bible misalnya, ESV study Bible, KJV study Bible gitu. Jadi ada notes-notesnya di bawahnya gitu, keterangan ini dan itu. Itu juga salah satu ciri khas dari orang Injili gitu. Itu kebanyakan keluar dari penerbit-penerbit yang memang penerbit Injili gitu. Untuk study Bible, untuk menolong Bible study itu jadi. Nah, itu juga salah satu contoh bentuk spiritualitas kaum Injili selain khotbah, PA kelompok, jadi makin mengecil begitu ya. Lalu ada yang secara pribadi adalah waktu teduh atau saat teduh, sate ya kan. Bahasa Inggrisnya quiet time. Itu juga salah satu distinktif ciri khas dari orang Injili, saudara ya. Kalau tentu saja selalu ada pengecualian, tapi kalau saudara tanya dengan orang misalnya Ortodoks Timur, gereja Timur ataupun orang Katolik begitu, apakah kamu melakukan saat teduh? Kadang mereka melihat kita dengan mengong, hah? Maksudnya apa saat teduh gitu ya? Bahasa terminologi yang sudah umum kita dengar di gereja-gereja Injili, di kalangan Injili itu menjadi begitu asing. Bukan hanya mereka tidak pernah mendengar mungkin saat teduh dan tidak mengertinya, tetapi juga tidak melakukannya. Mereka bertanya, buat apa begitu ya? Waktu mendengar firman mungkin bagi mereka adalah di homili ketika di gereja gitu. Dan porsi terbesar dari spiritualitas Katolik bukan di area khotbahnya, tetapi di area ekaristi atau perjamuan kudus ketika mereka diberi makan makanan rohani oleh Tuhan begitu ya. Jadi ada penekanan yang berbeda, saudara. Lihat itu. Nah, terakhir saya juga tulis ayat hafalan ya, walaupun aktivitas rohani ini, disiplin rohani ini udah makin menghilang hari ini dan itu menyedihkan. Tetapi di dalam kategori sekolah minggu, kelompok anak-anak kecil masih sering ditekankan ya, ada Bible memorization ya. Itu menjadi sepertinya emphasis, menjadi penekanan dari gerakan Injili. Kita harus hafal ayat, terus hafal ayat begitu. Dan itu sesuatu yang bagus sebenarnya. Jadi kehidupan Kristen diisi atau dipenuhi dengan Bible. Dibeli sistemnya di sana. Yang ketiga, saudara, adalah soal crucisentrism gitu ya, dari kata cross kan ya, crucifixion, penyalipan. Kehidupan Kristen itu berpusatkan pada karya Kristus di salib. Jadi pusat dari spiritualitas Kristen adalah karya Kristus di kayu salib. Fokusnya misalnya adalah pengampunan dosa. Nah, bahasa terminologi pengampunan dosa itu sering kali kita dengar dalam khotbah, dalam tulisan buku orang-orang Injili, dalam pengajaran dan sebagainya, bahkan dalam doa kita gitu kan. Jadi karena bagi kita adalah salib bicara soal kasih Allah yang mengampuni dosa. Tentu saja saudara bertanya, bukannya memang begitu harusnya? Tentu saja memang begitu gitu ya. Tetapi dalam tradisi lain, penekanannya bisa di area yang berbeda.
Misalnya bukan salib yang menjadi penekanan, tetapi kebangkitan Kristus. Misalnya gereja Ortodoks Timur, walaupun percaya dan mengkhotbahkan salib, tetapi emphasisnya, penekanannya itu ada di resurrection of Christ, di kebangkitan Kristus itu. Jadi bukan di salibnya gitu. Atau sebagian orang menekankan salib seperti orang Injili, tetapi poin salib bukan soal forgiveness of sin, pengampunan dosa, bukan soal substitusi dari apa yang Yesus lakukan. Dia menderita bagi kita, menerima murka Allah, sehingga kita mendapat kebenarannya, ada substitusi seperti itu. Tapi salib dilihat lebih seperti sebuah peperangan rohani antara Kristus dengan sang iblis ya. Jadi penekanannya kepada Kristus Victor, Yesus sebagai Victor, pemenang yang mematikan kematian dan dosa dan iblis di kayu salib begitu. Jadi orang Injili memiliki fokus pengampunan dosa, itu yang menjadi penekanannya ketika ngomongin salib. Jadi itu juga yang kita doakan, yang kita nyanyikan itu dalam hymn, jadi ya, bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita di kayu salib. Lalu berita salib dalam khotbah itu tadi yang saya singgung juga. Kebanyakan khotbah kita banyak ngomongin salib, walaupun teksnya tidak ada salib, tetapi kita sambungkan ke salib. Dan itu salah satu ciri khas dari orang Injili juga, dan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi kita bukan hanya Kristosentris, tapi kita khususnya krusisentris gitu dalam khotbah kita. Terus devosi kepada salib Kristus, maksud saya adalah ada banyak sekali imajinasi spiritual kita dan juga pujian himnal yang kita nyanyikan yang bicara soal salib. Misalnya kalau di antara banyak lagu-lagu rohani yang mungkin kita favoritkan atau kita hafal, ada banyak sekali pastian tentang salib. Saya mencoba membayangkan misalnya ya, bila ku ingat salib Kristus, when I survey the wonders of the cross, begitu kan, dari Isaac Watts. Itu sebuah himnal Injili yang sangat terkenal, yang sampai sekarang kita nyanyikan lagi dan lagi. Atau salibnya selamanya mulia. Jadi kita meninggikan, mengglorifikasi salib Kristus begitu. Dan juga ada banyak lagu-lagu lainnya tentu saja ya, salib yang hina maka ku tinggikan salibnya. Jadi itu lagu-lagu yang memang keluar dari orang-orang Injili dan juga menjadi populer di kalangan Injili gitu ya. Tentu saja di beberapa kalangan lain juga mungkin dipakai, tetapi tidak serutin dan sepopuler di Injili gitu. Karena memang orang Injili sangat menekankan soal salib Kristus itu, saudara. Yang keempat adalah aktivisme tadi ya. Kehidupan Kristen bertujuan, jadi goalnya bukan sekedar kita berhenti sampai disalib gitu kira-kira ya. Tetapi kita disalib atau berada di salib Kristus supaya kita bisa membagikan salib itu, Injil kabar baik itu kepada sesama, kepada dunia bahkan ya. Jadi ini goal of spiritual life bagi orang Injili adalah mission gitu, kira-kira evangelism, penginjilan. Saya tulis fokusnya di sini misalnya adalah penginjilan pribadi, personal evangelism. Itu sebabnya juga tadi ada berbagai banyak metode penginjilan yang keluar dari penerbit-penerbit Kristen, yang keluar dari tradisi Injili. Evangelism Explosion salah satunya dari James Kennedy kan kalau nggak salah. Itu adalah orang Injili juga. Lalu sebelum dia juga ada namanya 4 spiritual laws, jadi 4 hukum rohani gitu. Jadi metode-metode penginjilan yang memang dibuat supaya orang Kristen bisa dengan mudah menangkapnya dan membagikannya dengan cepat, dengan efektif. Itu keluar dari orang Injili, karena orang Injili memang sangat preoccupied atau sangat terobsesi dengan membagikan Injil itu, karena itu ada di dalam DNA mereka. Jadi penginjilan pribadi sifatnya, kita selalu ditantang untuk menginjili. Lalu selain penginjilan pribadi, juga ada yang sifatnya ibadah komunal, KKR misalnya. KKR, kebangkitan, kebangunan rohani, itu salah satu ciri khas orang Kristen Injili, saudara. Jarang sekali kita mendengar KKR ada dalam tradisi yang lain, seperti Roma Katolik, Eastern Orthodox, ataupun tradisi yang lain. Walaupun sekarang dalam zaman global seperti ini tentu saja kadang-kadang label itu, event itu dipakai juga, tetapi kemunculan pertamanya dan dipopulerkannya oleh orang-orang Injili
orang-orang seperti dulu, seperti Charles Finney di abad ke-18, D.L. Moody di abad ke-19 begitu. Lalu juga Billy Graham di abad ke-20 ya, crusade itu kan bahasa Inggrisnya sepertinya. Revival meeting itu bahasa yang memang sangat akrab di telinga kita, di telinga orang Injili, saudara. Karena itu menjadi ciri khas dari spiritualitas kita juga gitu. Kita membawa orang-orang yang belum percaya, teman-teman saudara kita datang ke KKR Patong misalnya begitu ya, sebagai momen spiritual mereka. Dan ketika kita berhasil mengajak mereka, kita merasa kita itu sedang melakukan tugas tentang jawab kita, dan kita merasa bertumbuh juga gitu maksudnya. Lalu selain penginjilan pribadi, KKR, tetapi juga bisa perintisan gereja, church planting. Nah ini juga walaupun tidak eksklusif hanya orang Injili yang melakukannya, tetapi orang dan kaum Injili sangat menekankan ini, sangat mempopulerkan ini. Kemana-mana dia pergi, buka gereja, ada church plan begitu ya, mendirikan pos PI dan pos PI begitu kan. Itu semangat aktivisme yang menjadi DNA dari kaum Injili gitu ya. Dan ketika kita berbagian berpartisipasi dalam church planting itu, kita juga bertumbuh dan merasa spiritualitas kita makin kuat gitu. Tentu saja yang terakhir juga adalah misi global atau global mission. Orang-orang Injili lah, seperti yang tadi saya singgung di abad ke-19, yang memulai dan mempopulerkan modern missionary movement ya. William Carey dan juga Hudson Taylor dan sebagainya itu pergi ke mana-mana misi lintas budaya ya. Dan juga dari penerbit-penerbit Injil lah keluar seperti buku-buku tentang seluruh dunia begitu ya, dan bagaimana kita bisa berdoa untuk masing-masing negara dan juga bahkan suku-suku yang terabaikan begitu. Itu semangat Injili juga, saudara. Nah itu 4 karakteristik spiritualitas Injili, saudara-saudara. Lihat lagi sekali lagi, saya sudah kasih warna yang berbeda-beda dan juga saya kasih tebalkan kata kuncinya ya. Jadi kehidupan Kristen dimulai dari conversion, dari pertobatan, keputusan untuk menerima Kristus. Selalu start dengan itu, sehingga balik lagi kita tanya dan pastikan apakah kamu sudah diselamatkan, apakah kamu yakin sudah diselamatkan, bagaimana cerita pertobatanmu, testimoni begitu. Lalu kehidupan Kristen diisi atau dipenuhi oleh Bible, biblicism di sini ya. Itu sebabnya kita selalu berkumpul di seputar kitab suci, baik secara umum dalam khotbah maupun dalam kelompok lebih kecil di PA maupun dalam saat teduh kita dan sebagainya. Kehidupan Kristen tetapi juga berpusatkan pada karya Kristus. Ketika kita berkumpul mendengarkan firman, membaca firman, PA, yang kita sosor adalah bagaimana Kristus itu diberitakan khususnya salibnya begitu. Dan kita menyanyikan itu juga. Dan yang terakhir, kehidupan Kristen juga bertujuan, punya goal agar kita menjadi aktif dalam misi dunia, mengabarkan Injil, baik dalam level pribadi maupun dalam level yang lebih komunal, maupun dalam perintisan gereja dan sebagainya. Itu artinya menjadi seorang Injili yang bertumbuh, kira-kira. That's what it means to be spiritual evangelical, kira-kira. Orang Injili yang spiritual, yang bertumbuh dalam spiritualitasnya. Nah, secara cepat, mungkin menolong kalau kita bisa lihat dan mengkontraskan sekilas dengan tradisi-tradisi lain ya. Di sini saya memakai buku dari Richard Foster, Streams of Living Water. Jadi aliran-aliran dari air kehidupan, dan dia menyajikan ada 6 tradisi besar dalam spiritualitas Kristen yang berbeda-beda, tapi bukan saling bersaing, harusnya sebaliknya saling melengkapi satu sama lain begitu. Tentu saja bukan hanya ada 6 ini, atau pembagian ini belum tentu selalu akurat. Sebagian orang membaginya menjadi 3 dengan lebih besar misalnya. Tapi saya gunakan ini sebagai contoh aja untuk saudara melihat secara sekilas. Yang pertama misalnya adalah tradisi contemplative tradition, kehidupan yang dipenuhi dengan doa, the prayer filled life. Jadi tentu saja semua orang Kristen harus berdoa, tapi sebagian orang Kristen, sebagian tradisi spiritualitas tertentu itu sangat menekankan doa gitu ya. Misalnya seperti
dulu dalam zaman monasteri dalam tradisi monastik, yaitu para monk, para biarawan dan juga para nun, para suster begitu, kehidupan mereka itu berapa jam dalam satu hari itu hanya berdoa saja, berdoa dan bekerja, ora et labora begitu kira-kira. Jadi itu sangat menekankan soal itu gitu ya, kontemplatif sifatnya. Personal, doa kepada Tuhan baik secara komunal maupun secara individual. Ada tradisi lain bisa disebut sebagai holiness tradition. Foster menyebutnya tradisi kekudusan ya, dan ini ada hubungannya dengan holiness tradition yang Wesleyan keluar dari John Wesley dan dari Methodism, tetapi juga holiness dalam pengertian yang lebih luas. Jadi kehidupan yang berkemenangan, the virtuous life. Bukan hanya berkemenangan, soalnya maksudnya yang penuh dengan kebajikan, maksud saya gitu ya. Yang jadi menekankan soal kekudusan hidup, gitu ya. Bagaimana secara moral menjaga hidup, gitu. Sedikit banyak Puritan juga setengah kaki ada di sini, walaupun setengah kaki lagi mungkin masuk kategori evangelical nanti ya. Jadi sangat menekankan kekudusan, perbedaan hidup antara dunia dengan gereja yang harusnya berbeda. Lalu charismatic tradition, tradisi karismatik begitu. Ini kehidupan yang diberdayakan oleh Roh Kudus, the spirit empowered life. Life yang spirit empowered, yang di-empower, diberdayakan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan penekanannya adalah pada pelayanan, misalnya pada karunia-karunia rohani yang dipakai dengan tepat dan dengan maksimal gitu. Dan sangat menekankan soal kepenuhan Roh Kudus dan sebagainya. Lalu social justice tradition, tradisi yang menekankan social justice, keadilan sosial. Ini disebut oleh Foster sebagai the compassionate life, kehidupan yang berbelas kasih gitu ya, yang memperhatikan sesama begitu, yang sangat menekankan aspek horizontal itu, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri begitu. Ini baik ada dalam tradisi-tradisi yang memang menekankan liberasi, pembebasan bagi orang-orang yang marginal, yang miskin misalnya. Tapi juga dalam misalnya pietisme yang kita singgung 2 minggu lalu juga sangat menekankan kehidupan yang berbelas kasih, bukan kepada anak-anak miskin, anak-anak yatim, perempuan dan sebagainya. Dan juga bahkan Mother Teresa kita bisa sebut sangat terpengaruh ini dengan compassionate life ini, sampai dia mendedikasikan untuk pergi ke India, untuk ke daerah yang slum, yang sangat rendah dan miskin, untuk melayani orang-orang di sana. Dan ada evangelical tradition, tradisi evangelical, tradisi Injili, yaitu the word-centered life, kehidupan yang berpusatkan pada firman. Jadi kita lihat kan biblicism salah satu yang menjadi karakteristik dari spiritus Injili begitu. Tentu saja bukan hanya itu ya. Kita juga lihat tadi aktivisme dan juga conversionism, tetapi betul bahwa tradisi Injili itu sangat menekankan firman yang tertulis, bagaimana firman yang dipelajari dan firman yang diberitakan, aktivisme tadi kan, dan juga firman yang dikhotbahkan itu maksudnya. Lalu yang terakhir Foster menyebutnya dalam tradisi inkarnasional tradition, yaitu the sacramental life, kehidupan yang sakramental. Tentu saja ini masuk kategori sini adalah seperti orang-orang Katolik, tapi juga orang Ortodoks, orang Anglikan juga mungkin. Tapi intinya adalah ini adalah sebuah tradisi spiritualitas yang sangat menekankan liturgi, sangat menekankan sakramen secara spesifik, yaitu sakramen perjamuan kudus, ekaristi, tetapi juga secara lebih luas, sakramental teologi dalam pengertian bahwa seluruh dunia, semua hal materi khususnya termasuk tubuh itu sesuatu yang penting, di mana bisa menjadi sakral ketika kita dedikasikan kepada Tuhan. Jadi sangat berorientasi kepada creation dan the world, kehidupan bumi dan sebagainya. Nah, poin Richard Foster adalah dalam buku ini kita mengetahui tradisi mana kita berasal, dan kita mengenali identitas kita dan menguatkan
kaki kita di sana, tetapi pada saat yang sama kita perlu juga belajar dari tradisi yang lain dan berusaha menjadi seimbang, menjadi lebih holistik begitu. Tentu saja tidak ada orang yang sepertinya semuanya menjadi prioritas. Ketika semuanya menjadi prioritas, maka kadang kita kehilangan semuanya begitu kan. Kita harus berakar di satu atau dua tradisi yang memang lebih familiar, memang keluar dari sana, tetapi sambil kita belajar dan dari tradisi-tradisi yang lain. Nah, dalam kaitan dengan belajar dari tradisi yang lain itu, juga lah kita sekarang akan melihat soal kelemahan spiritualitas kaum Injili gitu. Dan saya menyebut ada 5 potensi, saya sebut potensi kelemahan spiritualitas Injili ya. Jadi saya tahu ini udah panjang, tapi izinkan saya menutupnya dengan ini, saudara. Supaya menjadi seimbang, tidak hanya saya memberikan karakteristik dan kekuatan dari spiritualitas Injili, tapi saya juga memberitahukan kelemahannya begitu. Jadi ini seperti sebuah autokritik, karena saya dari tradisi Injili, tapi saya pengen mengatakan kita punya kelemahan-kelemahan ini ataupun potensi kelemahan ini yang harus kita perhatikan dan mudah-mudahan kita perbaiki supaya spiritualitas kaum Injili menjadi lebih kuat lagi gitu ya. Ini saya sebut sebagai blind spot atau blind spots karena ada lebih dari satu jamak dari spiritualitas kaum Injili. Nah, saudara, blind spot basically adalah sebuah area di mana mata kita, karena kornea mata kita ke depan yang tidak bisa melihatnya. Jadi kalau saudara coba lihat ke depan sekarang, kalau saudara angkat tangan sebelah kanan saudara bisa melihat tangan kanan saudara kan. Tapi kalau saudara mundurin, jangan gerakan mata saudara atau kepala saudara, ada satu tempat di mana sudah nggak kelihatan lagi, itu blind spot ya. Ketika saudara berkendara, kalau belajar SIM baik-baik, maka biasanya kita diajarkan begitu kan juga. Kita harus tahu blind spot kita. Kadang-kadang bahkan kita ngelihat spion itu kelihatan belakang kanan jauh, tetapi kadang-kadang ada kanan dekat atau kiri dekat yang nggak kelihatan. Itu sebabnya waktu saya istri saya khususnya waktu belajar ambil driving license SIM di Toronto di Kanada, karena kami 7 tahun di sana sekolah, dia diajarin oleh instrukturnya tidak hanya cukup melihat spion, tetapi juga kalau mau belok, khususnya harus nengokin mata dan kepala gitu untuk melihat blind spot kita. Jangan sampai kita ke kiri ke kanan ternyata ada mobil gitu, kita nabrak seseorang gitu. Nah, apa blind spot dari spiritualitas kaum Injili gitu? Jadi saya sengaja pakai gambar seperti dokter dengan stetoskop gitu ya, pengen mendengar jantung, karena ini sifatnya adalah evaluatif, analisa. Kita mencoba mendiagnosa apa yang menjadi kelemahan atau blind spot dari tradisi spiritualitas kaum Injili ini begitu. Tentu saja ada lebih dari 5 mungkin, tapi saya mau ngomongin 5 saja yang menjadi perhatian kita malam hari ini. Yang pertama adalah ini, saudara. Saya sebut sebagai ketidakseimbangan antara penginjilan dan pemuritan. Dan saya sebut ini dalam bahasa teknisnya adalah reductionism, dari kata reduction atau mereduksi Injil ataupun kekristenan menjadi seperti soal penginjilan saja, soal keselamatan pribadi saja gitu. Atau kita bisa katakan dengan cara lain, ketidakseimbangan antara penginjilan atau pembenaran, justification, dan pemuritan atau sanctification, pengudusan gitu. Antara menjadi orang Kristen, menjadi percaya, penginjilan, dengan menjadi murid yang terus-menerus bertumbuh dalam pengudusan kita. Nah, saya merasa ada ketidakseimbangan di sini begitu. Orang Injili seperti yang kita lihat tadi, karena menekankan conversionism dan menekankan activism, jadi kayaknya banyak menekankan soal penginjilannya gitu. Apakah kamu sudah percaya? Apakah sudah lahir baru? Apakah kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Assurance of salvation gitu. Dan itu baik, tetapi ketika berhenti sampai di sana atau menjadi difokuskan di sana, akhirnya kita mengabaikan sepertinya pemuritan yang lebih menyeluruh, pengudusan. Kita misalnya ya, secara konkret, tadi saya ngomong juga dari aktivisme, salah satu fokusnya adalah
HKR. Kita sering buat event demi event soal bagaimana mengumpulkan massa untuk mendengarkan Injil, mengundang seorang yang memang khotbahnya baik dan bisa khotbah KKR. Tetapi jarang orang Injili, selalu ada pengecualian tentu saja, tapi pada umumnya jarang dipikirkan secara konkret dan holistik follow up-nya. Setelah orang itu ditantang dan mungkin mereka menerima Kristus, so what gitu ya. Kadang kita berhenti sampai puji Tuhan ada 110 orang bertobat, angkat tangan, ambil komitmen percaya Kristus. Tetapi kita lupa bahwa itu adalah baru titik mula. Kita harus dipanggil seperti amanat agung untuk memuridkan, bukan hanya menginjili. Atau lebih tepatnya, menginjili adalah bagian yang integral dari memuridkan itu. Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, begitu kan. Kemudian agar orang itu nanti bisa bertumbuh menjadi murid yang bisa memuridkan orang lain lagi. Ada pelipat gandaan. Jadi, ketika kita memfokuskan penginjilan, akhirnya melupakan pemuridan, yang kita hasilkan adalah nominal Christians atau orang-orang Kristen yang nominal, yang KTP-nya Kristen. Dan kalau ditanya apakah yakin masuk surga, dia bisa jawab yakin. Tapi kehidupannya itu tidak seperti surga, lebih karena seperti neraka begitu ya. Dan akhirnya kita tidak menghasilkan kekristenan yang kuat dan yang kokoh dan yang bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, perlu ada keseimbangan tentang apa artinya Injil yang utuh itu, holistic gospel yang mencakup penginjilan dan pemuridan. Itu pertama blind spot. Yang kedua adalah, saya mau cepat saja, adalah kecenderungan legalistik dari kaum Injili. Jadi saya pakai kata kecenderungan, yang artinya bukan berarti kalau orang Injili pasti legalis. Bukan, tetapi ada kecenderungan, ada tendensi itu. Jadi ya, jika kita tidak hati-hati dan kita tidak perhatikan, legalisme menjadi masalah. Dan ini berkaitan sepertinya dengan yang pertama tadi ya. Ketika penekanan kita ada pada pertobatan seseorang, jadi akhirnya setelah seseorang itu bertobat, jadi ada pemisahan yang sangat clear antara orang yang sudah percaya dan sudah lahir baru dengan orang yang belum percaya. Nah, kita mengisi itu kadang dengan orang yang sudah percaya itu harus begini, harus begitu, harus hidupnya ini, itu, dan harus menjalankan ini dan itu semuanya, dan ada banyak tuntutan moral dan aktivitas rohani yang diberikan, sehingga kadang-kadang itu membuat banyak orang Kristen yang legalis jadinya. Artinya, mereka berpikir menjadi orang Kristen yang bertumbuh sama dengan melakukan ini dan itu, atau tidak melakukan ini dan itu. Jadi, hidupnya penuh dengan list do and don'ts. Gitu ya. Orang Kristen yang bertumbuh harus do ini, melakukan ini, dan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Gitu ya. Jadi, list yang sifatnya sangat moralistik dan legalistik. Kita jadi seperti orang Farisi basically gitu. Itu kecenderungan dari banyak orang Injili, dari saya pribadi juga mungkin. Atau dengan kata lain, kalau kita hubungkan dengan poin pertama dan dengan cerita di Lukas 15 soal anak yang hilang, perumpamaan itu saudara ingat, anak hilang, kita itu sangat menekankan anak yang hilang itu bertobat balik kepada rumah Bapa dan kepada pelukan Bapa. Itu kan conversion, pertobatan, ada anugerah Tuhan. Kita diselamatkan, puji Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi setelah itu, kita lupa, kita menjadi anak yang sulung. Saudara ingat ceritanya kan? Cerita itu sebenarnya diakhiri bukan dengan anak yang hilang, yang pulang, yang diberikan pesta, tapi dengan anak yang sulung, yang dengar pesta dari luar dan tidak mau masuk. Dan bapaknya sampai perlu keluar mencarinya dan mengajaknya masuk. Tapi dia berkata, dari dulu aku ada di rumah ini, engkau tidak pernah peduli dengan aku, tidak memberikan pesta. Jadi anak yang hilang sesungguhnya bukan hanya anak yang kedua, tapi anak yang pertama juga terhilang sesungguhnya. Karena dia tidak merasakan kasih Allah, dia punya kecenderungan legalistik, tidak suka dengan pertobatan orang lain, adiknya sendiri itu ya. Jadi kita perlu hati-hati dengan hal itu juga gitu ya. Kecenderungan legalistik, karena banyaknya tuntutan aktivisme dari kaum Injili itu bisa membuat juga kecenderungan ini terjadi. Yang ketiga adalah kecenderungan tendensi individualistik, menjadi individualistik gitu ya, individualism. Ini satu sisi adalah kekuatan dari kaum Injili seperti saya katakan tadi.
poin conversion pertobatan, orang Injili sangat menekankan bahwa pertobatan atau kehidupan Kristen, spiritualitas itu dimulai dari keputusan untuk percaya kepada Kristus berdasarkan anugerah Tuhan, untuk menerima Dia dalam hati dan hidup kita secara personal. Ini keputusan kita pribadi, bukan diwakili oleh orang tua kita ataupun sekedar kita ikut ritual. Enggak, kita harus membuat keputusan itu, begitu ya. Tentu saja kita percaya anugerah Tuhan yang menggerakkan, Roh Kudus yang menggerakkan. Tetapi itu adalah keputusan individual. Satu sisi itu baik dan itu kekuatannya, tetapi sekaligus juga bisa menjadi kelemahannya ketika di-push to the extreme. Orang-orang Injili sangat menekankan bukan hanya personal faith, tetapi kadang-kadang private faith, gitu ya. Jadi berpikir kadang bahwa spiritualitas adalah masalah private matters, masalah individual yang antara hubungan saya sama Tuhan saja. Jadi ketika ada orang lain bertanya atau mau melibatkan dan sebagainya, kita cenderung nggak mau, ini masalah saya sama Tuhan saja. Gitu. Sangat individualistik jadi imannya, gitu ya. Lalu juga individualistik dalam pengertian juga, misalnya tadi kita ngomong biblicism, tentu saja itu baik, tetapi biblicism yang ditandem dengan kecenderungan individualism menjadi akhirnya adalah penekanannya adalah bahwa me and my Bible only, bagaimana saya membaca kitab suci dan itu adalah makanan rohani saya secara pribadi, dan akhirnya kita menafsirkan secara pribadi begitu. Walaupun tadi saya ngomong juga penekanan pada khotbah ekspositori, tapi ketika menjadi individualistik, itu menjadi sepertinya secondary communal preaching dalam public worship, yang menjadi penekanan kita adalah private worship kita, di mana kita individually read scripture, kita secara individual membaca kitab suci. Padahal kalau kita lihat reformers dan bapak-bapak gereja, penekanan adalah di aspek komunal sebenarnya, dari bagaimana mendengarkan firman sebagai satu gereja, satu umat, dan bagaimana kita bersama-sama melakukannya. Jadi itu perlu menjadi perhatian juga sebenarnya. Yang keempat adalah kecenderungan untuk menjadi terlalu rasionalistik, ya, rationalism. Tentu saja menjadi rasional itu baik, jangan salah mengerti saya. Kita harus menjadi orang yang memakai pikiran kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran kita, kan ya. Kita harus mendisciple, memuridkan pikiran kita. Kita harus belajar kitab suci baik-baik, doktrin dan sebagainya. Tetapi dalam banyak aspek spiritualitas kaum Injili, kadang-kadang kita bisa berpikir semakin saya tahu banyak Alkitab atau belajar doktrin atau ikut STUJK, berarti itu otomatis saya semakin bertumbuh, saya makin menjadi orang spiritual. Faktanya tidak demikian, saudara. Walaupun kita membutuhkan firman dan iman itu memiliki aspek pengetahuan, aspek doktrinal, tetapi itu bukan satu-satunya aspek dalam spiritualitas kita. Well, sekali lagi, orang Farisi itu tahu banyak, saudara, tetapi mereka tidak melakukannya, kan, kata Tuhan Yesus, kan ya. Percayai apa yang mereka percayai, tapi jangan kehidupannya. Jadi ada perbedaan antara apa yang ada di kepala kita dengan apakah kita sungguh-sungguh menghidupinya di hati dan juga di tangan kita, ya. Ada antara head dengan heart dengan hand, begitu. Idealnya adalah ketiga H ini, head, heart, hand, itu berjalan berdampingan seiringan, begitu. Tetapi seringkali orang Injili berpikir atau punya ilusi bahwa semakin head-nya itu dipenuhi dan semakin benar doktrinnya, pasti dia makin bertumbuh secara rohani. Padahal belum tentu demikian, saudara. Nah, itu kecenderungan yang kita perlu mawas diri, saudara. Dan yang terakhir adalah kecenderungan saya sebut eskapis dari kaum Injili. Escapism dari kata escape, sebenarnya, yaitu lari. Maksudnya adalah ada banyak kaum Injili dalam menjalankan spiritualitasnya itu hanya berpikir spiritualitas itu hanya masalah spiritual saja. Tentu saja spiritualitas itu dari kata spiritual, tapi spiritual yang dimaksud kitab suci itu bukan hanya masalah rohani, tapi juga masalah ragawi. Itu bukan hanya masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan,
tetapi juga bicara soal relasi horizontal kita dengan sesama dan dengan dunia ini dan dengan budaya, saudara. Jadi eskapis yang saya maksud di sini adalah kecenderungan orang Kristen Injili yang itu menarik diri dari dunia dan berpikir hanya hal-hal yang sifatnya spiritual dalam pengertian yang sempit saja, soal disiplin rohani atau soal doa saja, soal kekudusan pribadi, begitu. Tentu saja itu penting dan harus didoakan, diusahakan, tetapi jangan lupa juga soal apa yang John Wesley katakan, soal social holiness, bukan hanya personal holiness, tapi kekudusan sosial, bagaimana berkontribusi dalam masyarakat dan menjadikan kekristenan itu nyata dan real, mengengage, berinteraksi dengan dunia dan dengan budaya, dan bukan menarik diri. Contohnya misalnya ya, dan ini berkaitan dengan legalistik sebenarnya nomor 2 tadi. Ada banyak, saya bertumbuh dalam tradisi Injili di mana itu orang-orang Injili atau pendeta dan orang-orang Kristen mengatakan jangan pokoknya dengerin musik yang non-Kristen misalnya, yang sekuler, atau jangan nonton film di bioskop, itu dosa, begitu kan ya. Jadi itu kecenderungan escape from the world, from the culture. Jadi kita kayak pengen membuat Christian village atau desa atau kota Kristen di mana semuanya orang Kristen saja, gitu. Padahal kita diminta untuk menjadi garam, bukan garam gereja, tapi garam dunia. Kita harus menggarami dunia, kita harus ada di sana, begitu kan. Jadi alih-alih dari mengatakan harusnya jangan menonton film bioskop yang non-Kristen, tetapi kita harus nonton, tetapi dengan Christian review, dengan pandangan dunia Kristen, berinteraksi dan bisa mengkritik apa yang salah dan mencari apa yang benar, dan bisa memberitahukan kepada anak-anak remaja kita bagusnya dan jeleknya film ini, bagaimana film ini dipandang dari kacamata firman Tuhan, dan bahkan kita harus mendorong anak-anak pemuda kita yang memang punya bakat dalam perfilman untuk membuat film-film yang ada, bisa tampil ke bioskop dan sebagainya, tetapi film-film yang baik gitu ya, yang punya nilai-nilai Kristen walaupun mungkin bukan film Kristen. Jadi itu kecenderungannya bukan escape tapi engage, bukannya lari dari dunia, tetapi justru berinteraksi dan mentransformasi budaya, begitu. Nah, itu kecenderungan eskapis yang dimiliki oleh sebagian orang Injili dan potensi yang kita juga bisa hadapi, saudara. Nah, apa jadi PR ini terakhir, saudara ya? Pekerjaan rumah bagi spiritualis kaum Injili berdasarkan tadi kelemahan-kelemahan tadi, apa solusinya kira-kira ya yang saya pikirkan? Yang pertama adalah dalam masalah reduksionistik tadi yang mereduksi Injil menjadi soal keselamatan pribadi saja, tiket masuk ke surga, kita perlu fokus lebih banyak pada pemuritan, pada Injil yang penuh, yang holistik ya, yang bukan hanya menyelamatkan, memindahkan kita, status kita dari anak-anak iblis, kegelapan kepada anak-anak terang, dan mendapatkan jaminan keselamatan, tapi juga menjadi murid Kristus yang setia dan bertumbuh. Fokus pada pemuritan. Yang kedua adalah masalah legalisme tadi, yang orang-orang Kristen yang bisa menjadi legalistik. Kita harus terus mendengarkan dan memberitakan khotbah-khotbah yang gospel center, yang berpusatkan pada Injil, pada anugerah Yesus Kristus. Bukan khotbah-khotbah yang sifatnya moralistik, yang akhirnya bisa jatuh ke legalistik, tetapi kalaupun ada moral commands, ada perintah-perintah moral, tetapi kita harus selalu diinterpretasi dan dipusatkan dengan Injil, bagaimana Allah itu menggenapi apa yang Dia perintahkan melalui di dalam kita, gitu, lewat Yesus Kristus, dan bagaimana anugerah Tuhan itu terus ada, bukan hanya di momen pembenaran keselamatan kita, tapi juga di momen pengudusan dan pemuritan kita. Yang ketiga, dengan masalah individualistik, tendensi individualistik yang bisa terjadi dari gerakan Injili, kaum Injili, maka yang kita perlukan adalah
eklesiologi yang lebih kuat, yang lebih luas, yang lebih dalam. Eklesiologi adalah doktrin gereja. Nah, terus terang, tentu saja kita bergereja, kita percaya pada gereja ya. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am. Kita ngomong itu di pengakuan iman rasuli. Tetapi orang Injil itu terkenal memiliki eklesiologi yang ringan dan yang sempit. Jadi melihat bahwa yang penting adalah soteriologi, keselamatan. Eklesiologi sepertinya di poin keberapa begitu. Yang penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan soal gereja itu sebagai cuma menunjang hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Nah, kita perlu membereskan hal itu. Perlu lebih banyak lagi pengajaran, pembelajaran, dan juga mungkin khotbah yang menekankan gereja sebagai proyek Allah, ciptaan Allah yang esensial bagi misi Allah yang besar dan juga bagi individu Kristen. Gitu. Tentu saja kita tidak bisa explore ini lebih panjang. Kita akan lihat itu sedikit mungkin minggu depan. Lalu terhadap masalah tendensi menjadi terlalu rasionalistik, kita memerlukan liturgi sepertinya, liturgi kebaktian, liturgi ibadah maupun liturgi pribadi yang lebih kaya dan yang lebih seimbang antara kepala juga dengan hati, antara aspek kognitif dengan aspek emosional, afektif gitu. Misalnya juga adalah kita perlu juga mungkin melakukan lebih sering perjamuan kudus dan punya pemahaman dan teologi yang lebih kaya tentang perjamuan kudus. Jadi reformers, para reformator seperti Luther dan Calvin sangat menekankan keseimbangan antara word and sacrament sesungguhnya. Antara firman yang diberitakan, diproklamasikan, khotbah dengan sakramen khususnya perjamuan kudus. Jadi Calvin itu menginginkan sebenarnya ada kedua elemen ini yang memang saling melengkapi satu sama lain, dilakukan setiap minggunya. Ada frequent weekly communion sebenarnya, communion yang dia inginkan walaupun tidak terjadi gitu saudara. Tapi ada beberapa gereja hari ini yang melakukan perjamuan kudus lebih sering dan bahkan setiap minggunya. Itu tentu saja perlu didiskusikan dalam level sinode, mungkin hamba Tuhan dan juga majelis di gereja lokal, tetapi hal itu adalah salah satu solusi untuk membuat penekanan dan spiritualis kaum Injil menjadi lebih balance, tidak terlalu rasionalistik, tetapi juga lebih holistik gitu ya. Terakhir, terhadap kecenderungan eskapis dari kaum Injili, maka yang diperlukan adalah pengajaran dan khotbah dan pembelajaran yang lebih tentang doktrin penciptaan, doctrine of creation, dan doctrine of new creation atau eskatologi, doktrin akhir zaman yang lebih tepat ya, yang lebih biblical. Ini adalah pengajaran doktrin yang rada jarang seperti dibicarakan atau dikhotbahkan soal penciptaan, creation, dan juga soal eskatologi gitu. Dan kalaupun dikhotbahkan kadang tidak tepat begitu ya. Misalnya eskatologi yang sifatnya eskapis, yang seperti pandangan evakuasi. Jadi kita nanti akan di-rapture, diangkat, sedangkan dunia ini akan dihancurkan begitu saudara. Ketika itu yang terjadi, maka ya kita tidak peduli dengan dunia ini, yang kita pentingkan adalah roh saja. Gitu. Tapi bukan itu sepertinya yang diajarkan kitab suci. Alkitab mengajarkan bahwa ciptaan itu pada mulanya baik, walaupun berdosa jatuh tetapi ditebus oleh Kristus. Dan Kristus dengan inkarnasinya mengambil rupa seorang hamba manusia. Dan ketika dia bangkit, itu dia bangkit dengan tubuhnya itu. Dan dia naik juga dengan tubuhnya. Dan dia akan datang dengan tubuh manusianya. Jadi ada teologi of body yang besar di sana. Dan yang kita nantikan seperti pengakuan iman rasuli adalah kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh itu. Jadi itu adalah visi eskatologis orang Kristen, di mana langit dan bumi yang baru akan dimunculkan. Dengan katanya dunia bumi ini akan diperbaharui, bukan dihanguskan. Dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Itu menolong orang Kristen Injili untuk lebih peduli terhadap tubuh, lebih peduli terhadap bumi, dan juga lebih peduli terhadap budaya, culture-nya. Jadi tidak bersifat escape, tetapi engage dan transform, mentransform budaya.
beberapa hal ini akan saya explore lebih lanjut dengan contoh-contohnya di minggu depan. Tapi saya kasih highlight dulu sekarang untuk memberitahu PR kita semua, saudara. Jadi kita sudah melihat review 2 sesi sebelumnya, 4 karakteristik spiritual Injili, Ebbington quadrilateral tadi, dan juga saya mengidentifikasi 5 kelemahan spiritual Injili.